Allah yang ada. Jangan keburu-buru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tidak bosan membaca Ummul Quran. Kali ini untuk mengawali kajian kita. Semoga menjadi media ilmu yang menyebabkan kita menjadi orang yang tunduk dengan hukum Allah berdasarkan keilmuan yang diridhoinya. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya, rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad. Benturkanlah sesama orang zalim menzalimi. Selamatkanlah kami dari kezaliman. Keluarga Nabi, sahabat, penuh rahmat, selamat. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillah. Kita masih meneruskan kajian soal penyakit hati. Kemarin kita sudah tahu penyakit hati yang pertama syak atau ragu-ragu ya, terhadap adanya Allah, ragu-ragu terhadap bangkit dalam kubur, ragu-ragu dalam hubungannya dengan neraka dan surga, na'udzubillah. Kalau sampai ada keraguan itu, ini bukan lagi penyakit ini. Tapi ini dahsyat, batal iman kita. Na'udzubillah min. Dalam keraguan itu lalu kemudian ajal tiba, maka kita mati dalam keadaan batal imannya. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, penyakit hati itu adalah kiber, sombong, udah dikaji. Yang ketiga soal ria, yang keempat hasud. Nah, yang kelimanya ini soal cinta dunia. Diulangi lagi, cinta dunia bukan orang kaya. Jangan-jangan orang kaya itu sudah tidak memimpikan lagi soal harta.
Tapi yang kesengsem dengan harta justru kita yang belum punya harta. Ini hati-hati. Sehingga demi harta yang terjadi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Demi harta tidak peduli halal dan haram. Ini yang perlu kita sama-sama ketahui untuk keselamatan kita. Nabi bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bahwa mencintai dunia belum tentu punya dunia. Ya, cuma kesengsem saja. Justru malahan makan be nggak cukup. Tapi kita termasuk golongan hubbud dunya, na'udzubillah. Itu adalah pangkal, ro'as itu kepala dari segala macam dosa, khati'ah, dosa. Coba saja tuh, na'udzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Asy-Syu'ab. Tapi dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu adalah tabi'in. Maka hadisnya tergolong mursal. Hadis mursal itu tidak menyebut sumbernya dari sahabat. Nah, tapi sebagian ada yang mengatakan sahih. Ada juga mursal ini dikatakan hadis dhaif, bahkan hadis yang ditolak. Tapi kaitannya dengan keilmuan, hadis ini bisa dijadikan pedoman. Kaitannya dengan hukum mungkin tidak bisa dipakai. Tapi kalau untuk motivasi, jangankan hadisnya orang soleh, ya, kita sering mendengar Bang Karni di TV One, itu mensinyalir dari beberapa pendapat tokoh barat. Itu saja masih Atau dulu kita sering menyaksikan motivator terkenal waktu itu, yang teguh-teguh tuh, Mario Teguh. Nah, Mario Teguh tuh kita masih mempedomani dia. Apalagi ini dari orang yang soleh. Makanya tidak perlu diperdebatkan, itu hadis dhaif, hadis dhaif. Kalau untuk menetapkan halal dan haram, hadis dhaif nggak boleh. Tapi kalau untuk memotivasi amalan-amalan yang baik, dipersilahkan. Ya, jadi kita rangsangan mendapatkan apa tadi? Mendapatkan harta itu tadi dalam hati ini, itu nanti akan menimbulkan macam-macam daripada dosa. Ngejar sana, ngejar sini. Demi duit yang dibagi, nah ini khawatir juga terjadi ya, di bulan Ramadan menjelang Lebaran. Hanya 20.000, ya, ngantri dari pagi sampai sore, tinggal sholat zuhur, sholat asar. Kita juga maaf ya, sering menyaksikan di jalan-jalan itu. Orang-orang pada sholat subuh, dia menyapu. Tidak. Nah, itu asal kasihan. Gitu. Kok bisa terjadi seperti itu? Dia duit nggak dapat, kalaupun dapat juga sedikit duitnya. Padahal cobalah tinggal dulu, apalagi di sekitar masjid ini, sholat dulu lah. Ini kadang-kadang tuh, ya. Nah, tapi masih ada kesopanannya. Kadang-kadang Abaji ini agak
rewel gitu. Apa ya, rewel. Pak, sholat dulu yuk. Yo yo yo. Jadi ada kesopanannya itu. Masih ada. Karena ada yang nggak sopan. Diajak sholat, lajulah kamu nak masuk surga, biar aku bagian di neraka. Gitu. Ada yang nggak sopan. Nah, kita doakan mereka semoga dapat hidayah dari Allah. Amin. Hadis berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalam, law kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Kata Rasulullah, kalau saja dunia ini disandingkan ya, di sisi Allah hanya sesayap nyamuk saja. Sayap nyamuk itu seberapa sih? Ya, itu ya. Sayap lalat itu. Masaqa kafiran minha syarbata ma'in. Maka Allah tidak akan memberi minum untuk orang kafir walaupun hanya seteguk air. Nah, ini kalimat diplomat. Jadi kalau mau mengandalkan dunia ini, sebenarnya nyamuk saja itu tidak tidak cukup untuk minumnya saja, nggak cukup nyamuk itu. Saking hinanya soal dunia ini. Makanya orang kafir jangan pernah kita silau melihat mereka itu kena harta banyak, duit berlimpah, jangan pernah silau. Belum tentu dia itu bahagia dengan duitnya itu, belum tentu. Ya, malah justru duitnya itulah yang membebani dia. Karena dia cinta dengan hartanya itu. Rugi sedikit saja, kena kesalahan anak buahnya, mekiknya itu hampir sampai ke tetangga kampung. Bisa bertindak kasar dengan pembantunya. Jadi jangan dianggap mereka itu sejuk dari dahaga kehausan. Jangan. Makin banyak hartanya, makin dahaga mereka itu. Kata kita saja mobilnya bagus, Lamborghini, gitu ya. Nah, kalau Ustadz Hasani bukan Lamborghini, nyebur, bocor. Nah, ya. Tapi kalau kita mau ukur apa yang terjadi pada jiwa mereka dengan jiwanya orang yang beriman, nah itu jangan bicara soal bahagia mereka. Kalau bangga mereka, iya, dengan kekayaannya jadi kebanggaan, tapi kebahagiaannya nggak ada. Jadi dunia ini jangan jadi tujuan lah, kira-kira seperti itu. Untuk minum nyamuk saja, lalat saja nggak cukup. Kata Rasulullah lagi, ad-dunya daru man la darolah. Dunia itu merupakan rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Oh, ini pengertiannya luas sekali ini. Dunia itu jadi rumah orang yang tidak punya rumah. Kalau kita ini punya rumah, rumahnya mana? Rumah yang dirasakan oleh kita sebagai suatu kenikmatan dalam bentuk rumah,
yaitu rumah yang kita syukuri. Tapi kalau orang lain itu rumahnya nggak terasa rumah. Rumahnya cuma berfungsi sebagai tempat berteduh saja. Gitu. Bukan tempat untuk dirasakan kesyukurannya. Alhamdulillah, walaupun kita rumah sederhana, tidurnya nyenyak. Gitu. Nah ya, cobalah itu. Rumah kita malahan kalau seusia-usia kita ini mestinya yang paling menyejukkan tuh di masjid ini. Ya enggak? Di masjid ini lah. Itu. Minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjid ke masjid. Gitu. Ya, zaman dulu kan masjidnya cuma ada 2. Ya. Masjid yang dibangun Nabi Ibrahim di Mekah dengan masjid yang dibangun Nabi Yakub di Palestina. Gitu. Lalu kemudian yang di Palestina itu direnovasi oleh Nabi Daud ya, dan disempurnakan oleh Nabi Sulaiman. Cuma 2 itu di dunia masjid. Nah sekarang udah di mana-mana masjid. Jadi ya, artinya orang yang terlalu ngejar soal dunia dan dunianya hanya untuk dirinya, itu yang ngejar itu adalah sama dengan orang yang tidak punya rumah. Gitu. Jadi harusnya bagaimana? Ya dikejar juga, tapi bukan untuk kita punya rumah, tapi dikejar untuk rumah kita kelak di akhirat. Untuk di dunia ini orang lain yang bisa kita rumahin gitu. Gitu. Wa malun malalah. Juga dunia itu adalah harta bagi orang yang tidak punya harta. Ya, pengertian tidak punya harta ini, segala yang ada ini tidak membuat kita bahagia, tidak membuat kita syukur kepada Allah. Bahkan tahan dengan cara apa saja, halal atau haram, dilakukan demi pendapatan. Maka guru saya di Malaysia itu, Buya Asy'ari Muhammad, mengatakan orang ini jadi celaka hanya karena ngeburu pendapatan. Orientasinya ke pendapatan, semua orientasinya ke pendapatan. Jadi politik ingin pendapatan. Jadi presiden karena ingin memperoleh pendapatan. Ya. Dan pendapatan bukan soal harta aja, termasuk kemegahan. Nanti akan dibahas di belakang sana soal kemegahan. Nggak cukup bapaknya yang jadi presiden, nggak cukup. Ya, anak tertuanya, mantunya, ya, anak bungsunya lagi diprogramkan. Itu. Nah, ini sebenarnya orang itu tidak punya mal, tidak punya harta sebenarnya. Kalau diperoleh dengan cara tidak hak. Kalau diperoleh dengan tidak cara halal. Miskin dia itu. Tapi alhamdulillah kita ini, makanya kajian seperti ini nih perlu buat kita. Bukan sekedar untuk menghibur diri, bukan. Tapi memang begitulah idealnya. Bolehlah saya bawa sedikit ya. Nanti teruskan dikit. Walaha yajma'u man la aqlalah. Untuk harta itu biasanya mati-matian memperjuangkan untuk bertumpuk-tumpuk harta
biasanya orang yang akalnya pendek. Kalau tidak dikatakan tiada akal. Orang yang akalnya pendek, ngejar sana, ngejar sini. Insya Allah. Ya untuk harta itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wel bagi setiap orang lumazah, yang memiliki lumazah. Siapa dia? Alladzi jama'a malau wa'addadah. Yaitu orang yang mengumpulkan mal lalu kemudian dihitung-hitung saja. Sekedar untuk bangga-bangga saja. Bangun subuh, kadang nggak sempat sholat karena bangunnya siang, mandi, sarapan, ngobrol sama bininya, berapa tabungan kita mah? Cuma, atau jadi cuma punya saja, padahal duitnya itu tidak berguna. Bahkan duitnya itu yang menjadi masalah bagi dirinya. Secara tidak sadar, kalau duit ini disimpan di bank konvensional, lalu digunakan oleh orang yang tidak beriman, duitnya untuk ternak. Nah, ternak babi lah. Nah, ayo, untuk modal judi lah. Duit dari situ, duit kita itu. Apa ini tidak bermasalah? Ya, jadi memang akal kita ini mesti dikembangkan. Kita ini menunggangi harta apa ditunggangi harta? Nah, kira-kira seperti itu. Kita yang nunggangi dunia ini, memanfaatkan dunia ini, atau dunia ini yang bakal menimpa kita. Apalagi mendapat duitnya dari cara haram. Dan itu pasti tidak dapat. Kalaupun dapat, sementara. Lewat judi misalnya. Ada enggak orang kaya dari hasil judi? Ada enggak? Kecuali bandar. Bandar mah bukan judi, menipu kalau bandar. Bandar itu menipu. Kita yang berjudi. Tidak ada orang yang berjudi itu jadi kaya itu, kecuali bandar. Bandar itu bukan judi, menipu. Nah, jadi kalau mau jadi penjudi, jangan tanggung Ustaz. Jadilah bandar. Nah, saya punya mertua ngomong begitu. Kalau kamu mau menjadi preman, jangan tanggung maling sendal. Hanya preman cuma maling sendal. Pergi ke satu aliran laut yang besar. Jadilah perampok yang hebat di sana. Pulang jadi orang kaya. Begitu juga kalau mau jadi bandar, jadi judi, jadilah bandar. Jangan jadi penjudi buyan. Nah, jadi penjudi buyan, duit sedikit, habis. Malahan nombok. Jangan dipakai. Innamal khamru wal maisiru rijsum min amalis syaitan. Bahwa yang namanya minuman mabuk, ekstasi dengan judi itu adalah kotorannya syaitan. Kotoran itu. Jangan dipakai. Kapan kajian kemarin ya? Kalau kita pelit harus lawan dengan murah tangan. Kalau kita selera dengan judi, lawan. Dengan kita menantang, kurang ajar kamu. Saya tidak mau dengan kamu. Nah, seperti itu. Kalau tidak bisa melawan itu, turuti, mampus kita. Nah, ini juga. Seperti itu. Baik. Saya untuk membuka lebih jauh sedikit, kata Imam Ghazali, manusia ini diciptakan oleh Allah ya, dengan metode ilahiyah yang sangat sempurna.
Allah menciptakan kita nih, ya, lebih daripada pencipta lainnya. Menciptakan motor, menciptakan mobil, menciptakan produk-produk lain. Tapi Allah menciptakan kita ini, Masya Allah. Mulai dari bahan penciptaannya, sampai kemudian waktu diciptakannya, kita lahir abad ini. Sampai ditempatkannya, bahkan lahir dari suatu tempat, tapi kemudian berdomisili di tempat lain. Kayak siapa ini? Ya kayak saya lah. Lahir di Banten sana, lalu oleh Allah ditempatkannya di sini. Ini semuanya ideal dari Allah nih. Sangat ideal. Jadi jangan pernah mikir, kenapa saya tinggal di Lubuk Linggau? Kok kenapa tidak pernah tidak tinggal di Jakarta? Iya. Ustaz Hasani itu lahir entah di mana dia lahirnya dia. Lahir apa tidak kira-kira tuh? Kok ditempatkannya di Lubuk Linggau di sini? Ini ideal dari Allah. Negara, ya, begitu. Sudah begitu idealnya, bahan penciptaannya, bentuk kejadiannya, disempurnakan dengan adanya apa? Otak dan hati. Sebenarnya sudah bisa normal jalan kita tuh, bisa normal. Cuma ada dua penyakit nih yang perlu kita sadari. Satu yang namanya ghadab, emosi di sini. Emosi bukan hanya marah saja. Ya. Kalau marah itu kecil. Ghadab di sini termasuk cinta dunia yang membabi buta. Yang hidupnya hanya untuk hidup, bukan hidup untuk ridha Allah. Ghadab. Inilah yang menyebabkan kita itu akal tak berfungsi, hati juga tak berfungsi. Penyakit ghadab ini. Makanya ada hadis Rasulullah yang jadi hafalan anak-anak TK ya. Apa itu? La taghdab lakal jannah. Jangan kamu murka, untuk kamu surga. Itu. Kalau marah itu kecil marah itu. Demi menuruti kita, menuruti ghadab ini sampai kepada hasud, sampai kepada segala macam lah. Itu yang pertama. Yang kedua, syahwat. Nih, syahwat yang berbahaya. Tapi syahwat bukan berarti syahwat bahasa Indonesia. Kalau syahwat Indonesia adalah maknanya apa? Kanji ya. Itu syahwat Indonesia. Kalau syahwat bahasa Arab, bahasa syahwat mana hadis adalah keinginan, kesukaan. Dan syahwat bahasa Indonesia itu ya berguna juga. Untuk apa kita berbini kalau bini kita nggak kanji? Ya, bini kita juga untuk apa belaki kita kalau kitanya bener nggak tuh? Impoten namanya. Nah, gitu. Jadi kata, kanji niat alhamdulillah. Kalau dikata wong kanji sehat, normal. Nah, kalau nggak kanji, waduh. Saya didatangi seorang janda. Abaji, ada nggak katanya duren? Duren, saya nggak paham duren itu. Rupanya setelah diterjemahkan duda, duda keren. Nah, kebetulan ada
Saya punya teman, seorang kiai. Dan dia juga seorang pengusaha, nggak punya istri. Kaya raya, punya pondok. Saya tawarin sama dia. Tapi saya bilang dia tidak umurnya lebih tua jauh dari kamu. Nggak apa-apa, Baji, katanya. Ya, nggak apa-apa. Semangat dia. Seorang kiai, setuju kiai. Tapi tua, tidak apa-apa. Dan dia juga hidupnya mapan, apalagi alhamdulillah. Apa kata Baji? Cuma satu penyakitnya. Apa? Dia kehilangan kanjinya. Oh, enggak. Tapi dia kaya? Enggak, kalaupun kaya. Tapi dia orangnya berilmu? Enggak. Coba tuh. Jadi kanji itu cuma jangan dilepas. Ya, harus sesuai dengan kanji untuk akhirat, jangan kanji untuk dunia. Itu kira-kira. Itu si janda nggak mau dia, walaupun ganteng, banyak harta, nggak mau katanya, kalau nggak itunya. Nah, ini ya. Tapi keinginan yang dimaksud syahwat tuh, ingin. Keinginan itulah yang menyebabkan kita ini sengsara. Makanya dalam teori ekonomi, ya, teori ma'isyah, kehidupan, ada tiga, ada kebutuhan, ada kebutuhan, ada keperluan, ada kesukaan. Nah, kesukaan inilah yang sangat berbahaya. Sama dengan keperluan. Ya, perluan masih mending lah, karena perlu. Tapi saking perlunya, satu benda yang diperlukan itu banyak macam-macam. Karena suka, ambil. Jadi, begitulah. Ya. Ini dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia ini dikutuk oleh Allah. Ya. Wa mal'unun ma fiha, begitu juga segala isinya Allah kutuk. Termasuk kita ini nih, dikutuknya oleh Allah. Ini kata Rasulullah. Illa, kecuali zikrullah wa aliman au muta'alliman. Kecuali kalau dunia itu berguna untuk mengingat Allah. Tapi kalau untuk disimpan, apalagi ditumpuk. Nah, semuanya kena laknat. Yang kedua, wa'aliman, dan orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang suka dengan ilmu, menuntut ilmu. Jadi cuma 3 saja itu. Dunia boleh dicari, harta boleh dicari, dunia boleh dikuasai, tapi untuk bensin mengingat Allah, itu maksudnya. Untuk energi, energi dalam rangka menyebut Allah, mengingat Allah, mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Itu. Dan yang kedua, orang-orang yang menampung ilmu yang diridhoi oleh Allah. Dan yang ketiga, kita ini nih yang ikut mempelajari ilmu yang diridhoi oleh Allah ini. Gitu. Jadi walaupun kita ini belum dapat ilmu, tapi kita sudah belajar, insya Allah kita tidak mal'un, tapi marhum. Cuma belum marhum itu orang yang dirahmati. Almarhum maksudnya orang itu tuh yang dirahmati. Tapi sekarang ini orang yang tak beriman pun disebut almarhum pula.
Almarhum itu artinya orang yang dirahmati Allah. Jadi kalau disebut almarhum jangan kesinggung ya. Almarhum Pak Yul. Maksudnya itu dirahmati. Man, jangan tersinggung almarhum tuh. Kita ini enggak tahu, kadang tuh ada yang salah memahami. Dia lagi tidur. Nah, kita duduk. Kebetulan duduk di kepala dia tuh baca Yasin. Begitu dengar kita baca Yasin, dia tersinggung. Kurang ajar kau doakan saya mati gitu. Padahal ya baca Yasin gitu. Ya. Jadi almarhum itu mestinya bagi orang yang diridhoi oleh Allah itu almarhum. Masya Allah. Jadi itulah kajian kita untuk hari ini, kaitannya dengan masalah berburu dunia. Boleh mencari dunia itu boleh, ngejar harta boleh, tapi untuk apa tadi? Mengingat Allah. Untuk apa lagi? Untuk orang alim. Ya, untuk mendukung gerakan-gerakan orang alim. Dan yang ketiga, untuk modal kita belajar. Atau mungkin membantu tetangga kita, keluarga kita yang mau belajar. Ya. Tapi kalau cuma untuk tumpuk-tumpukan, apa itu? Hitung-hitungan, punya-punyaan, kemudian aku-akuan, pengakuan, untuk apa? Nah, ambil saja sesuai dengan yang jadi kebutuhan. Sebagai yang terakhir, ini ada hadis dari Rasulullah. Nah, ini berat juga untuk ngamalkannya. Man akhadha minad dunya fawqa ma yakfihi akhadha hatfahu wa huwa la yash'uru. Ini hadis dari sahabat Nabi, didapat dari Nabi, dari Anas bin Malik. Barang siapa yang mengambil dunia, bagian dunia ini berlebih daripada yang menjadi kebutuhannya, maka sesungguhnya dia telah menyimpan bahaya dalam hidupnya, gitu. Tapi wahwa la yash'uru, maka dia tidak, tapi sayang dia tidak sadar, tidak menyadari itu. Apalagi dengan cara tipu-tipu, dengan cara yang tidak jelas. Na'udzubillah. Gitu. Ambil saja secukupnya, ya secukupnya lah. Kira-kira beli mobil cukup, gitu kan? Apalagi untuk biaya kampanye cukup, gitu. Tapi jangan untuk nyogok. Ya, gitu. Ya, untuk membantu orang cukup, gitu. Untuk membela agama cukup. Tapi kalau untuk ngumpul-ngumpul, tumpuk-tumpuk, aduh, nggak usah lah. Makanya saya tidak banyak harta, memang nggak punya harta. Tapi pernah ada yang saya punyai. Tapi itulah saya berani mengatakan, makin banyak yang kita punyai, makin banyak urusan yang mengganggu hidup kita, makin banyak. Tidak pula besar. Di sini saya ada punya sawah, punya dulu itu belinya murah. Karena ada orang yang kepepet, kita beli. Tapi itu jadi urusan kita. Jadi urusan kita. Tahu-tahu ada orang tanam pinang melewati batas dia, di batas kita. Jadi pikiran nggak gitu? Ada kelapanya banyak.
Tapi kok udah sekian bulan nggak ada hasilnya, nggak diantar. Itu jadi urusan. Dulu punya kebun karet. Nah, di Seringagung tuh. Kami urus karena memang diperintahkan kalau punya kebun, punya tanaman, kamu tidak urus, zalim katanya. Uruslah. Diurus secara baik. Karet saya tuh subur nih. Tidak perlu banyak, ada 2 hektar. Tuh. Ya, cuma 2 hektar itulah. Tetangga saya itu jelek nian. Apanya tuh? Kebunnya tuh kurus-kurus, kami gemuk-gemuk. Tapi ketika hasil sebulan sekali lebih banyak dia daripada jadi urusan nggak kira-kira? Jadi urusan. Itulah harta. Makanya orang yang katanya punya ini punya itu lagi bahagia, jangan percaya. Jangan percaya. Kalau kita ini nyenyak tidur, nggak ada yang dipikir, ya tak? Tapi Abaji berdoa, semoga kamu semua dapat harta yang banyak. Amin. Tapi hartanya untuk 3 tadi. Zikir, ya, menjunjung tinggi keilmuan dan mencari ilmu. Itu bakal dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini saja barangkali kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berat nggak ngaji nih? Agak berat juga ini ya, Pak ya? Agak berat karena kita ini sekarang udah apa ini? Udah punya pemahaman orang sukses itu orang yang banyak harta, bukan orang yang dekat sama Allah. Padahal orang sukses itu adalah orang yang dekat sama Allah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat taufik, dapat rahmat, dan kita hidup dengan hikmah. Amin ya rabbal. Ada yang jadi pertanyaan? Sambil minum, ya silakan minumnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan masalah wujudnya. Jadi saya pernah dengar baiti jannati, jadi rumah dan surga. Jadi saya ingin apa saja yang harus dilakukan untuk bentuk baiti jannati. Ya. Baik. Itu yang mengatakan begitu Rasulullah. Baiti jannat, rumahku surgaku. Padahal kita tahu dalam sejarah, bahkan realitanya kita bisa lihat. Ya. Rumah Rasulullah itu tidak sampai 4 kali 4 rumahnya itu. Bahkan kalau di beberapa kitab dijelaskan 3,75 cm aja. Tidak ada dapur, tidak ada ruang tamu. Tapi kok bisa mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Sedangkan ada orang yang punya rumahnya besar. Ya. Ada rumahnya besar, bahkan bagus, udah besar, bagus lagi. Kayaknya mencari rumah sebagus rumah dia itu di Lubuk Linggau ini hitungan jari aja. Tapi mengapa yang terjadi perkara perceraian yang terjadi itu. Ternyata setelah diteliti Rasulullah itu kekayaannya adalah Allah. Walaupun cuma rumahnya segitu itu, tapi kekayaannya adalah Allah. Kemudian syariat Allah itu kekayaan dia. Dan kebahagiaannya dia bisa menjadi hamba Allah. Itu kebahagiaannya. Lalu penopangnya, siapa dia menopangnya? Adalah istrinya yang solehah.
Jadi kalau kita pengen bahagia sebenarnya, mengatakan hidup kita sederhana tapi bahagia itu, ya coba yang menjadi idealis kita ini adalah yang pertama itu watak kita. Kita melihat adanya kesehatan, adanya apalagi itu, indra nih masih merasakan nikmat. Kalau mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, lidah bisa merasai, hidung bisa membaui. Itu suatu hal yang patut dijadikan kebahagiaan. Baru kemudian penopang, istri. Karena itu istri disuruh ngaji. Atau kita ajari ngaji. Apa yang paling pokok? Akidah. Ya, paling pokok itu tanamkan akidah dengan istri itu. Yang kedua, akhlak. Tapi akhlak juga tidak bisa dibuat kalau tidak dengan akidah. Yang kita kaji kemarin di masjid, akidah. Tapi akidah ini tidak cukup dengan ilmu, karena ada watak. Orang itu punya watak kadang nggak mau dinasehati, ada. Nah ini. Karenanya, dia harus dikasih tahu ancaman Allah, baru watak itu akan terobati. Ancaman Allah, kalau watak kamu seperti ini, Allah berancam, mengancam. Tapi itu juga kadang nggak tembus. Apatah lagi kalau di luar, ada lagi itu, di luar ini, yang mesti kita segera selesaikan. Yang dikatakan banyak manusia di negeri ini yang menyebabkan akidah itu bergeser. Contoh, ya, yang sekarang ini yang kita dengar, akidah yang menyangkut dengan akidah, semua agama sama. Wah, ini hati-hati nih. Segera dilawan nih. Agama itu tidak sama. Ya, yang istimewa adalah agama Islam. Itu harus kita punya. Yang kedua, apalagi yang lagi rame sekarang, pembagian waris tidak adil. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Lawan. Gitu. Justru kalau dibagi sama rata itu yang tidak adil. Kenapa? Sebab yang namanya anak laki-laki itu berkewajiban menjamin hidup bapaknya dan emaknya. Gitu. Kalau anak perempuan tidak wajib. Dia ikut suami. Tapi laki-laki nih, anak laki-laki tidak boleh ada emaknya, ada bapaknya terlantar hidupnya, mesti dijamin. Begitu juga ada lagi yang sekarang ini ya soal macam-macam lah yang lagi menggoyah akidah kita ini. Tentang politik identitas lah. Ternyata menurut mereka identitas itu yang religius. Padahal ya, yang tidak religius juga identitas. Identitasnya non-religius, sama itu. Nah, jadi kembali kepada yang jadi pertanyaan tadi itu, surga, rumahku, surgaku adalah kebahagiaan akidah di dalam. Dan istri yang solehah. Pokoknya kalau sudah punya istri yang solehah, benar ya? Benar gak ini? Capek di luar pengen buru-buru balik, benar gak? Benar gak? Walaupun makan sepiring berdua cuma pakai ikan asin, kalau istrinya solehah, tapi istri solehah ini juga tentunya bermula dari suami yang yang soleh mulai. Nah, makanya kalau ada istri lagi tidak solehah itu jangan diladenin, pakailah ilmunya baji. Nah, begitu lagi cemberut, ambil kunci
Udah tinggalin aja supaya bahagia. Jangan ribut sama. Jadi itulah ya. Jadi baiti jannati, rumahku surga. Kekayaannya adalah Allah, kekayaannya adalah menjadi hamba, kebanggaannya adalah menjadi hamba Allah dan ditopang dengan semua keluarga soleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadikas salihin wa waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidina wa husni talaqqi min masyayikhina wa ja'alna min al-hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Wa sallallahu wa sallama ala alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ayo salat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah. Tidak salat pasti sesat, tidak jamaah, hidup terpisah. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in. Billahi hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.